Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video ini. Hari ini kita akan membahas soal penalaran umum di tryout yang kedua. Nah, di video kali ini sendiri kita membahas nomor 1 sampai dengan 11. Nanti akan ada screenshot dari paragrafnya, dan kalau misalkan teman-teman mau baca tinggal di pause aja ya, karena nanti aku akan langsung menjelaskan pembahasannya, seperti itu. Oke, kita mulai. Nah, dari yang pertama, berdasarkan paragraf pertama, mengapa kawasan Halimun dapat diibaratkan sebagai mata uang yang memiliki dua sisi? Ini ada beberapa pilihannya. Nah, kita lihat ya. Ini udah kelihatan ya, ada merahnya ya. Ibarat mata uang yang memiliki dua sisi. Di satu sisi, kawasan itu dikelola untuk tujuan konservasi, tapi di sisi lain juga jadi kawasan eksploitasi. Nah, itu. Nah, lalu kita lihat nih, kawasan Halimun merupakan kawasan yang dikelola untuk tujuan konservasi. Enggak ya, karena tadi ada juga untuk eksploitasi. Kawasan Halimun memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat menghasilkan uang. Iya, tapi bukan ini maksudnya. Lalu kawasan Halimun merupakan kawasan yang tidak jelas orientasi pengelolaannya. Nah, iya, ini jawabannya adalah C gitu. Nggak jelas pengelolaannya mau gimana, mau konservasi atau mau eksploitasi gitu. Yang D salah, yang E juga salah ya. Oke, jadi jawabannya nomor 1 ini adalah C. Nah, sekarang nomor 2, berdasarkan tabel ekstraksi di kawasan Halimun oleh berbagai pihak, manakah pernyataan berikut yang paling tidak benar? Nah, ini aku langsung aja kasih tahu jawabannya adalah yang E. Ini teman-teman bisa lihat aja di tabel ekstraksinya ya. Kita lihat dulu yang E nih. PT Sari Gunung Indah atau SGI telah beroperasi sejak tahun 1983 sampai sekarang dan menghasilkan emas dan perak, sedangkan produksi per tahunnya sebanyak 13 juta bla 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 kilogram. Nah, kita lihat PT Sari Gunung Indah ya. Nah, di sini dia sebenarnya jenis produknya ada emas dan perak gitu. Cuma tadi yang disebutin ada 13 juta ya, padahal kalau untuk emas dan perak ini dia cuma 1 juta produksi per tahunnya. Maka yang E ini disebutnya tidak benar, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke nomor yang ketiga. Berdasarkan tabel data ekstraksi di kawasan Halimun oleh beberapa pihak, berapakah perbandingan jumlah produksi teh hijau dan teh hitam yang dihasilkan oleh PT Nirmala dan PT PN 8 per tahunnya? Oke, kita lihat lagi. Nah, ini adalah PT Nirmala dan PT PN, ini ada teh hijau dan teh hitam. Nah, ini tinggal kita bandingin aja sih, 150 berbanding 3.000 itu sama dengan 1 berbanding 20. Jadi jawabannya adalah A. Oke, lanjut lagi. Berdasarkan paragraf kedua, hal apakah yang mungkin dapat terjadi jika masyarakat di kawasan tersebut tidak hanya dijadikan objek oleh pemerintah? Nah, kita lihat dulu paragraf kedua. Jadi, paragraf ini menceritakan ya tentang bagaimana masyarakat yang ada di sekitar kawasan Halimun ini dijadikan objek gitu. Nah, karena dijadikan objek ini, posisi masyarakat tuh semakin terpinggirkan, bahkan dapat pelabelan yang bersifat negatif gitu oleh orang-orang lain gitu, yang disematkan untuk masyarakat yang tinggal di kawasan ekosistem Halimun ini, ya mereka mendapat pelabelan yang bersifat negatif. Nah, itu terjadi karena tadi masyarakat dijadikan objek. Nah, maka di sini nomor 4 soalnya adalah bagaimana kalau misalkan masyarakat tidak hanya dijadikan objek oleh pemerintah, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Nah, ini jawabannya adalah yang E, masyarakat mendapat pelabelan positif dan posisi masyarakat tidak semakin terpinggirkan. Jadi, kebalikan dari yang terjadi ketika masyarakat dijadikan objek oleh pemerintah. Oke, kita lanjut lagi ya. Eee, ini adalah soal yang kelima. Maaf nih kalau rada cepet ya. Berdasarkan paragraf kedua, manakah pernyataan berikut yang paling sesuai? Nah, yang pertama, pemerintah jarang memberikan nama untuk suatu kegiatan masyarakat. Ini salah karena pemerintah memberikan nama ya untuk suatu kegiatan masyarakat. Lalu yang kedua, masyarakat yang mendiami bla 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 hanya dijadikan subjek. Salah ya, tadi karena justru masyarakat ini dijadikan objek. Oke, ini jawabannya sebetulnya adalah C, tapi kita lanjut dulu ke yang D, pelabelan yang bersifat positif disematkan. Oh, ini salah ya, karena tadi justru negatif. Lalu, masyarakat sekitar kawasan konservasi sering menanam pohon untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Ini juga enggak di state ya, enggak
nggak ada gitu di paragraf kedua. Nah, ini jawabannya adalah yang C. Jadi, salah satu program pemberian bantuan kambing untuk masyarakat sekitar hutan untuk mengurangi perambahan hutan. Nah, ini bisa dilihat di bagian sini ya. Nah, pemberian bantuan kambing untuk mengurangi perambahan hutan di kawasan Halimun oleh masyarakat. Seperti itu. Nah, lanjut lagi. Kita ke nomor 6. Informasi apakah yang dapat diambil berdasarkan paragraf ketiga? Oke, kita lihat dulu ya paragraf ketiga. Persoalan yang juga mengemuka di kawasan Halimun ialah akses dan hak masyarakat dalam mengelola sumber daya alam di kawasan ini yang semakin dibatasi dan dihilangkan. Oke, selanjutnya boleh teman-teman pause nih untuk dibaca sendiri. Ini jawabannya adalah yang A ya, berdasarkan hasil pemetaan partisipatif, kita dapat mengetahui bahwa masyarakat yang tinggal di kawasan Halimun memiliki keterbatasan dan hilangnya hak untuk mengelola sumber daya alam. Ini sama ya kayak nih, kalimat pertama, kayak gitu. Nah, sekarang kita analisis dulu juga pilihan-pilihan yang lainnya. Jaringan kerja pemetaan partisipatif melakukan berbagai penelitian mengenai kewajiban yang harus dilakukan masyarakat di kawasan konservatif. Ini nggak nyambung ya. Terus yang C, lahan yang dapat dikelola masyarakat hanya sekitar 4,20%. Nah, ini sebetulnya 4,20% sampai 18,58% ya. Nah, lalu selanjutnya penelitian oleh RMI dilakukan di 5 desa di kawasan Halimun. Ini salah karena di sini di state-nya adalah 3 desa ya, cuma 3 desa. Lalu selanjutnya sumber daya alam yang ada di sekitar kawasan Halimun sepenuhnya dikelola oleh pemerintah daerah. Ini juga salah karena tadi ada yang dikelola masyarakat meski hanya sedikit. Oke, nah sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Yang selanjutnya adalah nomor 7. Berdasarkan paragraf keempat, manakah pertanyaan berikut yang paling sesuai? Nah, kalau misalkan ada soal kayak gini, mungkin teman-teman juga udah tahu ya, maksud pertanyaan yang paling sesuai itu adalah pertanyaan yang jawabannya tuh ada di paragraf keempat. Nah, ini adalah paragraf keempatnya, teman-teman bisa baca, bisa di-pause dulu. Nah, ini nanti jawabannya adalah yang C, berapa pertambahan luas kawasan Tanaman Nasional Gunung Halimun sejak tahun 1992 sampai 2003? Karena di sini ada ya, 1992 40.000 hektar, terus diperluas jadi 113.375 pada tahun 2003. Sementara kalau misalkan teman-teman lihat pilihan-pilihan yang lainnya, ini nggak ada jawabannya di paragraf keempat. Oke. Kita lanjut lagi ke nomor 8. Berdasarkan paragraf keempat, pernyataan mana yang paling tidak benar? Ini juga sebetulnya teman-teman tinggal harus teliti aja ya, mana pernyataan yang nggak ada di paragraf keempat. Nah, ini jawabannya adalah yang C. Hutan produksi yang dikelola Perhutani dan PT Ciangsana menghasilkan tanaman pinus dan hijau. Nah, PT Ciangsana memang areal perkebunan teh gitu ya, dan perhutani ini memang tanaman pinus, tapi yang perlu kita highlight adalah hutan produksi ini dikelolanya sama perhutani, nggak sama PT Ciangsana juga gitu, jadi cuma perhutani aja. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang C ya, yang tidak benar. Karena hutan produksi hanya dikelola oleh perhutani. Oke, lanjut lagi ke nomor 9. Apa gagasan pokok yang tepat pada paragraf keempat teks tersebut? Nah, gagasan pokok ini adalah hal-hal yang biasanya abstrak atau implisit ya, yang biasanya nggak terlalu kelihatan gitu. Dan biasanya gagasan pokok ini ada di kalimat pertama. Jadi kalimat utama, jadi kita lihat nih di yang keempat. Nah, akar permasalahan yang berkecamuk di kawasan ekosistem Halimun disebabkan oleh persepsi atau pandangan dan pemahaman yang berbeda tentang kawasan Halimun antara masyarakat dan pihak-pihak lainnya seperti negara dan pemerintah serta perusahaan juga gitu. Nah, dari sini akhirnya kita bisa jawab nih. Jadi sebetulnya gagasan pokoknya adalah yang A ya. Permasalahan kawasan Halimun berakar dari perbedaan pandangan antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya.
sedikit lagi. Nah, ini adalah yang ke-10. Berdasarkan tabel ekstraksi, manakah pernyataan yang tepat mengenai bahan tambang hasil eksploitasi dari kawasan Halimun beserta perusahaannya. Nah, ini sebetulnya teman-teman tinggal ini ya, tinggal lihat aja ke tabelnya dan dicocok-cocokin. Ini jawabannya nomor 10 itu adalah C ya. Emas dan perak dikelola oleh PT Sari Gunung Indah. Tadi juga sebetulnya udah pernah kita mention ya di soal yang awal-awal, aku rada lupa soal keberapa. Oke, jadi kita lanjut lagi. Nah, ini adalah soal terakhir di video ini. Nah, apakah judul yang tepat untuk teks tersebut? Untuk teks tadi ya, dari paragraf 1, terus ada tabelnya, paragraf 2, 3, 4. Nah, kira-kira apa nih judul yang tepat untuk teks ini? Nah, yang pertama adalah eksploitasi sumber daya alam. Ini enggak ya, karena tadi juga sebetulnya di Halimun kayak dilihatin juga bahwa ini juga bisa jadi konservasi. Konservasi di kawasan Halimun juga enggak tepat. Lalu kita ya ke yang D ya, kawasan ke yang C, upaya pemerintah mengelola kawasan Halimun. Enggak juga ya, yang E juga enggak ya, perambah hutan di kawasan Halimun, nope. Ini jawabannya adalah yang D, kawasan Halimun dengan segala permasalahannya. Karena dari awal sampai akhir itu dijelasin permasalahan apa aja gitu yang ada di kawasan Halimun. Jadi judul yang tepat adalah kawasan Halimun dengan segala permasalahan. Oke. Nah, segitu aja pembahasan kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman. Semangat untuk melihat video pembahasan selanjutnya dan semangat juga untuk tryout selanjutnya. Terima kasih.